ongoing thing. Baiklah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan berbicara, perkembangan menulis, perkembangan membaca, dan perkembangan menyimak pada anak usia dini. Yang pertama, perkembangan berbicara. Menurut Mulyati, berbicara yaitu merupakan ekspresi diri, merupakan kemampuan mental motorik yang terjadi dalam konteks ruang dan waktu, dan mempunyai sifat yang produktif. Tahap perkembangan bicara menurut Jamaris yaitu ada dua. Yang pertama perkembangan reseptif dan yang kedua perkembangan ekspresif. Perkembangan berbicara memiliki 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor neurologi yang meliputi perkembangan kognitif, strategi memproses informasi, kemampuan output motorik, dan perkembangan sosial emosional. Faktor yang kedua yaitu faktor fisiologi yang meliputi kemampuan sensorik, kemampuan oromuskuler, dan mekanisme transisi bahasa. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan yang meliputi faktor sosial budaya, pengalaman, dan konteks fisik. Yang kedua, perkembangan menulis. Di sini ada beberapa tahapan kemampuan menulis, yaitu tahapan mencoret, tahapan pengulangan secara linear, tahapan menulis secara acak, dan tahapan menulis secara kalimat pendek. Di sini juga ada beberapa prinsip dalam pengembangan keinginan menulis anak, yaitu ada prinsip penggunaan tanda atau simbol, prinsip pengulangan, prinsip keluasan, prinsip pengungkapan, prinsip mencontoh, dan prinsip penguatan. Aktivitas yang mendukung kemampuan menggambar dan menulis anak yaitu ada sign-in, fingerprinting, menciptakan bahan menulis dan menggambar, dan clipboard. Prinsip dalam pendekatan untuk menulis menurut Jalonso yaitu time, coach, modeling, struktur, dan community. Yang ketiga, perkembangan membaca. Menurut Budi Harti, komponen membaca yaitu mengenal kata-kata, reaksi, penggabungan, dan pengertian. Selanjutnya, di sini ada beberapa kemampuan kesiapan dalam membaca, yaitu dapat membedakan audisi oral, kemampuan diskriminasi sosial, kemampuan membuat simbol, kemampuan konseptual motoris, kemampuan bahasa lisan, membangun latar belakang, interpretasi gambar, kemampuan merangkai kegunaan bahasa mulut, dan pengenalan melihat mata. Selanjutnya, di sini ada beberapa tahap penggabungan membaca, yaitu tahap fantasi, tahap pembentukan konsep diri, tahap membaca gambar, pengenalan bacaan, dan tahap membaca lancar. Selanjutnya, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam membaca, yaitu pertama motivasi, yang kedua minat, yang ketiga kematangan sosial, emosional, dan penyesuaian diri. Yang keempat, pengembangan menyimak. Selanjutnya, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan menyimak, yaitu acuity, auditory discrimination, dan adding. Selanjutnya, di sini ada fungsi menyimak, yaitu menjadi dasar belajar bahasa, pengembangan bahasa tulis, dan memperlancar komunikasi lisan. Dan yang terakhir, di sini ada beberapa tujuan dalam menyimak. Yang pertama untuk belajar, yang kedua untuk mengapresiasi, yang ketiga untuk menghibur diri, dan yang keempat untuk memecahkan masalah. Sekian video dari saya tentang metodologi pengembangan bahasa anak usia dini. Segala kekurangan saya mohon maaf dan undur diri. Terima kasih teman-teman.